Jadi, kita hari ini akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Oh, look who controls all the islands. It's the Mahajapit, Majapahit, Mapajahit, Mahapajit, Mapajahit, Majapahit. Tapi bukan kerajaannya ya. Kita di sini akan membahas mengenai simbol dari Kerajaan Majapahit ini. Ya, jadi ini mengenai Kerajaan Majapahit, ini benderanya, ini model bangunannya. Kerajaan Majapahit ini didirikan 10 November 1293 dengan sistem pemerintahannya monarki, mata uangnya koin perak, dan tanggal dibubarkannya 1520. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Jadi Majapahit ini ya, kalian pasti udah tahu kan Kerajaan Majapahit itu apa? Kalau nggak tahu ya minimal kalian sering dengar kan namanya di pelajaran sejarah SMA atau pas SD gitu mungkin. Kerajaan Majapahit, kerajaan yang udah hampir nguasain hampir semua Nusantara ini. Ya, itu Kerajaan Majapahit. Nah, yang tadi itu kita membahas tentang sedikit bio dari Kerajaan Majapahit. Tapi sebenarnya yang ingin kita bahas sekarang adalah apa itu makna-makna dibalik dari simbol yang dipakai oleh Kerajaan Majapahit. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, silakan simak bagian berikut. Simbol Kerajaan Majapahit atau disebut juga sebagai Surya Majapahit adalah lambang yang kerap ditemukan di reruntuhan bangunan yang berasal dari masa Majapahit. Lambang ini mengambil bentuk matahari bersudut 8 dengan bagian lingkaran di tengah menampilkan dewa-dewa Hindu, yaitu dari tengah ke atas ada Dewa Shiva, Wisnu, Sambu, Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, dan Sangkara. Nah, diagram Surya Majapahit ini menampilkan tata letak para dewa Hindu di 9 arah penjuru utama mata angin. Lambang ini membentuk diagram kosmologi yang saat itu begitu populer sampai lambang matahari ini diduga para arkeolog itu berfungsi sebagai lambang negara Majapahit. Nah, Surya Majapahit ini dapat terlihat juga disusun sesuai arah mata angin atau disebut juga sebagai kosmogini. Di arah mata anginnya ini nih, di luar dari dewa-dewa tadi, itu disebut sebagai dewa-dewa pendamping yang terletak di luar matahari itu. Nah, mereka dilambangkan sebagai 8 jurai sinar matahari. Dengan timur ada Indra, barat Baruna, utara Kuera, selatan Yama, timur laut Isana, barat laut Bayu, tenggara Agni, barat daya Nerti. Ukiran Surya Majapahit biasanya dapat ditemukan di tengah langit-langit Garbagriha atau ruangan tersuci dari beberapa candi seperti Candi Bangkal, Sawentar, dan Candi Jawi. Ukiran Surya Majapahit juga kerap ditemukan pada stela, ukiran halo atau aura pada bagian belakang kepala arca yang dibuat pada masa Majapahit. Ukiran ini juga ditemukan di batu nisan yang berasal dari masa Majapahit seperti di Trowulan. Lalu, dewa yang di luar dari lingkaran dewa sebelumnya tadi disebut juga sebagai Dewa Lokapala. Nah, Dewa Lokapala ini merupakan dewa pelindung mata angin yang terdiri dari 2 kelompok. Pertama, dewa-dewa Lokapala yang disebut dewa-dewa kelompok 4 catur atau Catvari Lokapala, yang itu mereka terdiri dari Yama, Kuvera, Baruna, dan Indra. Dan kedua adalah dewa-dewa penjaga angin kelompok 8, yaitu Indra, Agni, Yama, dan Nerti, Baruna, Bayu, Kuvera, dan Isana. Nah, bentuk Surya Majapahit, bentuk komposisi lambang Surya Majapahit tersebut terdapat unsur seperti lingkaran, segitiga, dan sinar. Selain itu, pada masing-masing dewa yang berada pada lambang terlihat yaitu sikap tangan Dayanamudra. Di lingkaran ini, lingkaran merupakan salah satu bangun datar yang pembuatannya dengan menentukan titik poros yang menjadi pusat dan kemudian memutarkan bagian satunya dari titik awal kembali ke titik awal lagi. Lingkaran mempunyai banyak makna dalam kehidupan. Dalam setiap perputaran waktu ini pun seperti lingkaran. Salah satunya adalah ketika hidup akan berawal dari nol dan akan berakhir di nol pula atau meninggal. Nah, lambang Surya Majapahit terdapat 2 lingkaran. Lingkaran pertama melingkari Dewa Siwa yang menjadi pusat atau dewa tertinggi pada ajaran agamanya,
Sehingga lingkaran ini menjadi sebuah makna bahwa Tuhan adalah pusat atau sumber dari segala sumber dan berada di dalam hati. Yang kedua adalah setelah 8 dewa. Nah, yang kedua itu berada setelah 8 dewa. Dewa-dewa ini adalah dewa khusus dari 8 penjuru yang mempunyai tugas masing-masing. Sehingga lingkaran ini merupakan pemisah dari bagian luar dengan dalam, di mana bagian dalam yang bermakna bahwa terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan lebih dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Lalu ada segitiga. Segitiga merupakan salah satu bentuk bangun datar yang mempunyai 3 sudut, sehingga segitiga ini memiliki arti yang bermacam. Salah satunya adalah simbol Trinitas yang merupakan Dewa Trimurti, yaitu Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahma, di mana ketiga dewa tersebut adalah dewa yang paling utama. Namun pada masa ini, lebih cenderung kepada Dewa Siwa sebagai dewa tertinggi. Selain menjadi simbol Trinitas, dapat pula bermakna 3 kepercayaan yang dipercaya oleh umat Hindu, yaitu samsara, karma, dan moksha. Menurut Michael Kenny tahun 2006, samsara berarti mengembara, merupakan bentuk reinkarnasi, sehingga hidup itu saling berhubungan. Meski sudah mati, nantinya akan kembali pada tubuh yang baru dan menikmati kehidupan yang sama, namun berbeda zamannya. Karma merupakan alasan mengapa terjadinya samsara. Selama manusia berbuat dosa atau kesalahan, maka akan ada karma. Karma ini ditentukan oleh bagaimana perilaku manusia pada saat itu. Sedangkan moksha adalah akhir dari samsara atau pengembaraan dan merupakan tujuan hidup setiap orang Hindu. Sehingga kehidupan samsara yang selalu berputar, bila masih ada kesalahan yang diperbuat, hukum karma, dan apabila karma tersebut telah usai, maka tercapailah moksha itu. Lalu di lambang Surya Majapahit ini terdapat pula sinar. Sinar yang memancar di sana memiliki jumlah ganjil, di mana kepercayaan pada masa itu jumlah ganjil mempunyai kekuatan magis yang lebih besar daripada jumlah yang genap. Sehingga pada lambang tersebut, sinar yang memancar di setiap sudut 8 penjuru mempunyai jumlah yang ganjil. Dalam hal ini, sinar tersebut bermakna dalam beragama atau berperilaku. Tetaplah berpegang teguh pada agama atau yang diyakini dan percayai dari dalam. Selain dari jumlah sinarnya, dapat dilihat bahwa bentuknya naik ke atas dan kembali lagi ke bawah yang menggambarkan kehidupan manusia. Manusia lahir memulainya dari nol dan akan berkembang hingga mencapai puncaknya, dan saat berada di usia tua, akan kembali menjadi masa-masa di mana kecil kembali dan menjadi nol lagi. Sinar tersebut tidak terpotong atau tidak ada pemisahnya dan saling berhubungan, sehingga pada lambang tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, sinar merupakan cahaya yang memancar, sehingga lambang tersebut merupakan tujuan kerajaan Majapahit yang dikenal di seluruh kerajaan bawahannya maupun kerajaan yang bekerja sama atau tetangganya. Ya, kurang lebih begitulah penjelasan dibalik dari simbol kerajaan Majapahit ini. Moshi nani ka attara, kalau ada yang mau ditanyain, kalian bisa ketik di kolom komentar. Mata ne!